Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak sekalian, pada pembelajaran kali ini kita akan fokuskan untuk membahas PTS yang kalian lakukan di pekan lalu. Semoga ujian yang kemarin itu kalian bisa kerjakan dengan baik. Nah, sekarang yuk mari kita bahas satu persatu soal PTS yang sudah dikerjakan kemarin. Baik, sekarang kita akan membahas soal-soal PTS dari pekan lalu yang sudah kalian kerjakan ya. Soal PTS ini terdiri dari 20 soal. Sekarang kita lihat, bahas satu persatu dari soal yang pertama. Soal pertama berkaitan dengan pengamatan. Melalui pengamatan pada makhluk yang ada di muka bumi, kita bisa tahu bahwa ada Tuhan yang menciptakan. Tentu saja malaikat tidak bisa menciptakan, jin dan hewan juga tidak bisa menciptakan sesuatu dari tidak ada ya. Hanya Tuhan yang punya kemampuan menciptakan segala apa yang ada di muka bumi ini. Kemudian soal nomor 2 berkaitan dengan Asmaul Husna. Apakah arti dari Asmaul Husna? Apakah nama-nama Allah yang indah, bukti adanya Allah, kasih sayang Allah, atau hukuman? Ya, jawabannya adalah nama-nama Allah yang indah. Kemudian soal nomor 3. Mengetahui Allah senantiasa mengawasi tingkah laku manusia, membuat kita manusia ini takut untuk A. berbuat buruk, B. beribadah, C. sembahyang, C. zakat. Ya, tentu saja membuat kita takut berbuat buruk. Kemudian soal nomor 4. Rasul atau utusan Allah yang terakhir adalah apakah Nabi Isa, Nabi Musa, Nabi Muhammad, atau Nabi Zakaria? Ya, utusan yang terakhir adalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Soal nomor 5. Allah adalah sang Khalik karena alam semesta. A. menghancurkan, B. menciptakan, C. menambahkan, D. menyusun. Al-Khaliq artinya adalah pencipta. Jadi Allah adalah sang Khaliq karena menciptakan alam semesta. Kemudian soal nomor 6. Semua ciptaan Allah disebut Khaliq. Khaliq tadi artinya sang pencipta ya. Jadi pasti bukan yang A. Makhluk banyak jenisnya hidup di bumi. Nah, semua ciptaan Allah disebut dengan makhluk. Jadi, kalau ada Khalik yang menciptakan, maka akan ada makhluk, yaitu yang diciptakan. Kemudian soal nomor 7. Sifat Allah yang senantiasa mengawasi manusia disebut Al-Basir, Al-Adil, Ar-Rahman, Ar-Rahim. Yang mana jawabannya? Iya, Al-Basir, yaitu yang sang maha melihat. Allah yang maha melihat. Kemudian soal nomor 8. Menempatkan sesuatu pada tempatnya merupakan pengertian dari apakah pengertian dari kasih sayang, adil, baik, atau jujur? Ya sudah kita pahami bahwa menempatkan sesuatu pada tempatnya merupakan pengertian dari adil. Kemudian nomor 9. Semua Rasul menyuruh manusia untuk belajar, menjadi hebat, taat pada bintang, menyembah Allah. Ya, semua Rasulullah SAW itu menyuruh manusia untuk beribadah hanya kepada Allah. Kemudian soal nomor 10. Allah Maha Agung merupakan arti dari Al-Azim, Al-Basir, As-Sami, Al-Adil. Al-Adil artinya adalah Maha Adil. As-Sami artinya adalah Maha mendengar. Al-Basir artinya Maha melihat. Sedangkan Al-Azim adalah Maha Agung. Jadi jawabannya adalah yang A. Soal nomor 11 berkaitan dengan surat Al-Falaq yang sudah kalian pelajari dan sudah kalian hafalkan. Apa arti dari Al-Falaq? Waktu siang, waktu subuh, bintang, atau cahaya? Ya, Al-Falaq artinya adalah waktu subuh ya, waktu subuh, waktu pagi hari. Kemudian soal nomor 12.
Berlindung dari kejahatan adalah manfaat membaca surat Al-Falaq ya. Jadi kalau kalian butuh perlindungan, mohonlah perlindungan pada Allah dengan baca surat Al-Falaq. Kemudian nomor 13. Kita berlindung kepada Allah dari kejahatan ini berkaitan dengan kandungan dari isi surah Al-Falaq ya. Kita berlindung kepada Allah dari kejahatan malam, penyihir, pendengki, atau semua benar. Ya, berkaitan dengan isi dari surat Al-Falaq, kita semua mohon perlindungan kepada Allah dari kejahatan yang terjadi di malam hari, penyihir yang berbuat jahat, dan pendengki ya. Jadi semuanya benar jawabannya ya. Nomor 13 jawabannya adalah yang D. Kemudian soal nomor 14. Berikut yang dibaca Al-Falaq. Nah, ini kalau tulisan Arabnya Al-Falaq yang mana? Apakah yang A, yang B, yang C, yang D? Ya, jawabannya adalah yang A ya. Yang A itu tulisan dari Al-Falaq. Kemudian soal nomor 15. Surat Al-Falaq turun di kota Mekah ya. Turunkan kota Mekah. Kemudian soal nomor 16. Lanjutan dari ayat min syarri ma khalaq ya. Min syarri ma khalaq. Jadi yang C. Kemudian soal nomor 17. Qul a'udzu birabbil falaq adalah bunyi ayat ke ayat pertama ya. Kalau nggak bisa jawab berarti nggak hafal. Karena yang paling gampang sekali ini. Qul a'udzu birabbil falaq itu ayat pertama ya. Kalau sampai keliru berarti tandanya kalian tidak hafal surat Al-Falaq. Kemudian soal nomor 18 yang dimaksud dengan sifat hasad yang terdapat pada surat Al-Falaq ayat 5 adalah sifat iri dengki. Hasad itu orang yang suka menghasut ya. Orang menghasut itu biasanya adalah orang yang iri hati. Kalau ada orang yang sekalian kalian yang suka menghasut, menjelek-jelekan orang, biasanya orang itu adalah orang yang iri dan dengki ya, ingin sesuatu yang terjadi sama orang lain itu menjadi hancur atau rusak. Kemudian soal nomor 19. Kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari kejahatan malam saat gelap gulita ya. Saat gelap gulita biasanya akan terjadi kejahatan-kejahatan. Nah, kita membaca surah Al-Falaq agar kita terlindung dari kejahatan yang terjadi di malam hari. Kemudian soal terakhir, soal nomor 20. Surat Al-Falaq terdiri dari berapa ayat? Apakah 5, 4, 7, atau 6? Iya, surat Al-Falaq terdiri dari 5 ayat ya. Oke, kita sudah membahas 20 soal PTS yang kalian kerjakan. Semoga kalian di PTS yang kemarin bisa menjawab dengan baik dan benar secara mandiri tanpa bantuan orang tua ya. Semoga kalian betul-betul menguasai materi dari yang sudah kita bahas ini. Oke, jangan lupa kirimkan foto saat kalian sedang menyaksikan video pembelajaran ini. Kirimkan ke Mister ya. Oke, cukup sampai sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.